Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mendorong pembangunan kawasan industri baru di Kota Tanjung Pinang. Rencana ini sebagai langkah menarik investasi baru pasca tutupnya raksasa retail Matahari di wilayah tersebut. Gerai Matahari Department Store di Mall Tanjung Pinang City Center resmi ditutup. Penutupan ini terjadi di tengah menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi perekonomian yang lesu. Sektor retail di Tanjung Pinang saat ini menghadapi tantangan berat, terutama dari sisi operasional dan permintaan pasar. Penurunan konsumsi rumah tangga turut berdampak pada keberlangsungan bisnis retail, termasuk toko-toko besar seperti Matahari. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, saat ini pihaknya bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang sedang melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengembangan kawasan industri baru guna meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi. Pengembangan kawasan industri ini ditargetkan mampu membuka lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan sektor pendukung seperti perdagangan dan retail. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan wilayah free trade zone secara menyeluruh di Provinsi Kepri, khususnya di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Kebijakan ini telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan mendukung terbitnya keputusan Presiden. Dengan terrealisasinya FTZ, wilayah Kepulauan Riau diharapkan mampu memperkuat iklim investasi dan mendorong pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Matahari di Tanjung Pinang ini, satu adalah harganya paling terlalu tinggi. Sewanya. Yang keduanya memang daya beli masyarakat, ya kalau kita kemarin lihat lambatnya ya, yang lain-lain akan mempengaruhi. Karena di Tanjung Pinang ini belum ada daerah industri. Ya mudah-mudahan di kepemimpinan kami, Pak Gubernur dan kami, Pak Lis Darmasa dengan Pak Raja ini bisa menumbuhkan investasi baru di Tanjung Pinang dan Kepri ini. Kita sedang berusaha bagaimana investasi supaya bisa mengembangkan antara Bintan dengan Tanjung Pinang tersebut. Kita akan berupaya supaya Matahari ini tutup. Kita berupaya untuk bisa bertahan. Dan kami juga akan mencari alternatif bagaimana kalau memang terlalu tinggi kita cari solusinya supaya Matahari tetap ada di Tanjung Pinang. Kira-kira investasi apa Pak? Paling cocok Pak? Paling cocok memang semua cocok. Oh semua cocok. Semua cocok. Sekarang terbaik konektivitas transportasinya. Kebijakan kan kita sama-sama antara Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan ataupun Tanjung Pinang, kan kita koneksikan dengan FTZ menyeluruh. Nah kita kejar dulu karena payung hukumnya sudah ada, tinggal Kepresnya, peraturan presidennya. Ini yang harus kita kejar. Kalau udah ada Kepres, berarti FTZ kita berjalan. Sebelumnya Pemprov Kepri melalui Kepala Dinas Perdagangan Haris Variandi juga sudah melakukan rapat bersama dengan pihak manajemen Matahari Tanjung Pinang. Dalam rapat tersebut, Pemprov Kepri berupaya mencarikan solusi agar Matahari dapat tetap beroperasi guna menjaga iklim investasi dan perkembangan ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Tapi kalau penjelasan dari Matahari sendiri, ini murni memang kebijakan pusat yang menutup gerai di beberapa daerah. Ternyata tidak hanya di Tanjung Pinang, tetapi juga ada di Medan, dan Medan Gelombang. Kalau kita lihat memang hari ini kan pola dan tren belanja termasuk trading di Indonesia dan di dunia bahkan itu sudah berubah. Hari ini masyarakat belanja sudah cenderung memilih online. Jadi memang
gerai-gerai yang konvensional seperti ini memang sangat terganggu. Oleh karena itu butuh inovasi, makanya kami terbuka bila mana pihak manajemen ada inovasi yang membutuhkan bantuan dan fasilitas dari pemerintah, itu kita coba fasilitasi. Termasuk tadi Matahari Department Store akan menutup cabangnya di Kota Tanjung Pinang pada 1 Mei 2025 mendatang. Penutupan cabang ini merupakan keputusan dari manajemen pusat Matahari. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.